Ketika Citra, seorang janda berusia 42 tahun, bertemu Dani, pemuda berusia 21 tahun yang polos dan sederhana, tidak ada yang menyangka bahwa benih cinta akan tumbuh di antara mereka. Perbedaan usia yang jauh membuat hubungan mereka jadi bahan tertawaan dan hinaan di kampung. Bahkan, keluarga Dani menolak mentah-mentah. Namun cinta tak pernah mengenal batas usia. Citra dan Dani berjuang bersama melewati cercaan, kemiskinan, hingga perbedaan keyakinan hidup. Kisah cinta mereka akan mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal usia, tapi soal keberanian untuk memilih dan bertahan. Saksikan kisah nyata penuh haru ini dan siapkan tisu sebelum menonton sampai akhir. Like jika kamu percaya cinta bisa datang kapan saja. Komen pengalamanmu tentang cinta tak biasa. Subscribe untuk kisah nyata penuh inspirasi lainnya di channel Pensil Bahagia. Namaku Citra. Aku seorang janda berusia 42 tahun yang hidup sederhana di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Suamiku meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan kerja di Kalimantan. Sejak itu, aku membesarkan anak semata wayangku, Aisyah, seorang diri sambil bekerja sebagai penjahit rumahan. Hidupku datar, sepi, dan penuh tekanan. Sampai suatu hari, aku bertemu Dani. Dani datang sebagai anak magang dari SMK ke tempat bengkel sepupu jauhku. Ia sering lewat depan rumahku. Pertama kali aku melihatnya, aku hanya mengira ia seperti anak-anak lainnya, polos, penuh semangat, dan ramah. Tapi Dani berbeda. Ia sopan. Setiap kali aku lewat, dia selalu menyapa, bahkan kadang membantu membawakan belanjaanku. Dari situlah percakapan kecil bermula. Seminggu kemudian, dia mulai mampir ke rumah. Alasannya ingin belajar jahit. Aku tertawa, tapi entah kenapa aku mengizinkan. Hari-hari kami dipenuhi tawa kecil. Dani bukan hanya rajin, tapi juga menyenangkan. Ia mendengarkan ceritaku tentang kesepianku, tentang kehilangan, tentang Aisyah yang sering sakit-sakitan. Aku tak sadar sejak kapan rasa itu tumbuh. Tapi yang pasti, aku takut. Aku jauh lebih tua. Aku janda. Dani masih muda. Aku takut dianggap wanita haus kasih sayang. Namun pada suatu malam saat hujan deras, Dani mengetuk pintu rumahku dengan tubuh basah kuyup. Aku diusir dari rumah Teh karena aku dekat sama Teteh. Deg, aku terdiam. Kenapa kamu bertahan, Dani? Dia menatapku, mata yang jujur dan bersinar. Karena aku cinta sama Teteh. Bukan cinta kasihan, cinta beneran. Desa kami heboh. Ibu-ibu mengetawakan. Para pemuda mencibir. Bahkan Aisyah, anakku sendiri, sempat marah dan kecewa. Bu, masa ibu nikah sama orang seumuran aku? Aku hancur. Tapi Dani tak menyerah. Dia mencari pekerjaan. Dari cuci mobil sampai kuli bangunan. Ia tidak malu. Sekarang hidup kita mungkin sulit. Tapi suatu hari nanti, kita akan tunjukkan bahwa cinta kita bukan main-main. Kami menikah diam-diam, hanya penghulu dan 2 saksi, tanpa pesta, tanpa restu. Tahun pertama pernikahan seperti neraka. Kami miskin. Dani bekerja pagi sampai malam. Aku tetap menjahit. Aisyah mulai menjauh. Tapi Dani sabar. Ia tetap memelukku setiap malam. Aku nggak nyesel nikah sama Teteh. Bahkan kalau harus ulang lagi, aku tetap pilih Teteh. Tahun kedua, Aisyah masuk rumah sakit karena demam berdarah. Dani rela jual motor satu-satunya. Dari situlah Aisyah mulai luluh. Bu, Kang Dani baik ya, aku salah dulu. Air mata kami pecah bersamaan. 5 tahun berlalu. Kini Dani punya usaha sendiri sablon kaos rumahan. Kami tak kaya, tapi cukup. Aisyah sudah kuliah. Ia memanggil Dani, Ayah. Orang-orang kampung mulai berubah. Yang dulu mencibir kini menyapa dengan hormat. Bu Citra beruntung ya, punya suami muda dan setia. Tapi aku tahu, ini bukan soal keberuntungan. Ini soal keberanian kami menghadapi dunia. Cinta kami tidak datang karena kemewahan, tapi dari luka yang disembuhkan bersama. Dari pelukan dalam hujan,
dan dari keyakinan bahwa cinta sejati tidak pernah salah meskipun usia berkata lain. Dan jika waktu memutar kembali, aku tetap ingin berdiri di bawah hujan malam itu, menatap Dani dan berkata, "Terima kasih sudah memilih aku saat dunia menertawakan."